warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani CGP Angkatan 7 yang berasal dari SD Negeri Gampung Gajah, Kabupaten Pidi. Hari ini saya akan mencoba melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama dengan ibu yang super cantik yang berada di samping saya pada hari ini. Nah, silakan ibu untuk memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Terima kasih waktunya ibu. Nama saya Marjani. Saya menjadi wali kelas 5 di SD Gampung Gajah. Di sini saya menjabat sebagai guru. Baik, terima kasih Ibu Marjulaini. Sama ibu. Ibu, bagaimana kabar ibu hari ini? Sangat baik bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik dan suasananya cerah, apalagi ditemani sama ibu cantik pada hari ini. Ya baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Mar, Ya, bu. tujuan kita melakukan kegiatan percakapan hari ini yaitu untuk melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kita melakukan supervisi. Kebetulan saya ditugaskan untuk melakukan supervisi terhadap Ibu Mar. Sebelum melakukan supervisi, kita lakukan percakapan terlebih dahulu supaya kita dapat berbagi ilmu atau pengalaman yang tentunya akan bermanfaat pada saat observasi. Bagaimana Ibu Mar, setuju? Sangat setuju. Alhamdulillah kalau Ibu Mar setuju. Nah, kalau boleh tahu, pada saat observasi besok Ibu Mar ingin mengajar kelas berapa? Saya akan mengajar, kebetulan saya wali kelas 5, saya akan mengajar di kelas 5 saja ibu. Oh begitu Bu ya. Nah, materi yang Ibu ambil besok Sesuai dengan waktu saya nanti besok akan kena tema 8 tentang lingkungan sahabat kita dan subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran yang keempat. Oh begitu Bu ya. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran Ibu besok apa Bu ya? Ya, tujuan pembelajaran saya melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Kemudian melalui kegiatan ini juga siswa mampu menemukan arti penting memahami keberagaman sosial budaya dengan baik. Dan juga siswa dapat menemukan informasi penting dari teks dengan benar. Begitu Bu. Oh begitu Bu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran apa yang besok Ibu merencanakan dalam proses pembelajarannya? Ya, Bu. Ini kan saya besok akan belajar itu 3 jam pembelajaran, jadi waktunya banyak. Jadi tentu saja langkah-langkahnya itu banyak juga Bu ya. Iya. Pertama saya akan membuat pendahuluan di mana nanti saya akan membuka pelajaran dengan berdoa bersama, menanyakan kabar, berselawat, membaca Asmaul Husna, begitu Bu, seperti kegiatan biasanya. Kemudian di sini saya nanti kami akan bernyanyi lagu Indonesia Raya untuk mereka itu mengetahui dan selalu mengingat tentang nasionalisme kita Bu. Kemudian saya akan mengingatkan mereka tentang kedisiplinan. Setelah akhir dari pendahuluan ini, saya akan minta mereka menyanyikan satu lagu daerah. Itu juga sebagai cinta mereka tentang daerah mereka masing-masing. Ya, nanti mereka tidak lupa dengan daerah mereka masing-masing Bu ya. Kemudian saya akan masuk ke kegiatan inti dengan mengamati, dengan pembelajaran mengamati. Di sana saya akan pertama saya akan mengingatkan mereka dulu tentang pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Kemudian mereka akan mengamati video yang akan saya tayangkan tentang keberagaman masyarakat
karena adanya keberagaman usaha ekonomi. Setelah itu saya akan membagikan kelompok anak-anak untuk beberapa kelompok ya, yang sesuai dengan mereka. Setelah itu mereka akan dalam mencoba membaca, mereka membaca teks menghargai usaha ekonomi online. Setelah itu mereka akan berdiskusi bersama tentang kendala-kendala yang mereka hadapi. Pertama mereka presentasi dulu ke depan mewakili kelompok atau mereka senyamannya mereka. Mereka akan maju bersama ke depan ataupun mereka nanti akan mewakili saja ketuanya atau bagaimana. Nanti apa yang menjadi kendala bagi mereka akan kami diskusikan bersama. Apa yang menjadi yang belum mereka mengerti nanti kami akan berdiskusi bersama begitu Bu. Setelah semuanya selesai, anak-anak semua sudah paham Bu ya, saya akan menayangkan LK juga. Nanti mereka akan membuat LK untuk masing-masing supaya saya melihat sebesar mana sudah pemahaman mereka. Setelah evaluasi saya selesai, kemudian saya akan masuk ke dalam penutupnya Bu. Di sana saya akan merefleksi terlebih dahulu, kemudian saya akan mengambil kesimpulan juga bersama-sama anak-anak. Setelah itu saya akan menindaklanjut pembelajaran keesoknya, memberikan mereka motivasi pembelajaran supaya mereka itu juga termotivasi untuk besok ya. Setelah itu untuk menutup pembelajaran kami akan berdoa bersama lagi begitu. Wah, luar biasa ya Ibu Ma dalam menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu Ma lakukan pada saat observasi besok ya Bu ya. Nah, semoga besok pada saat observasi yang Ibu Ma rencanakan dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Setelah Ibu Ma rencanakan atau masalah apa yang bisa saja akan timbul pada saat proses pembelajaran, bisa saja terjadi pada saat proses pembelajaran besok. Seperti biasanya Bu ya, anak-anak itu karakteristiknya itu beda-beda. Jadi untuk menyatukan mereka itu sangat sulit. Jadi apalagi besok saya akan membuat kerja kelompok ya. Masing-masing kelompok itu harus berdiskusi bersama supaya kelompok itu sering sekali terjadi mereka itu tidak aktif Bu ya. Yang kerja itu cuma ketuanya saja atau yang lainnya cuma ribut gitu. Itu yang menjadi salah satu kendala saya karena motivasi belajar anak-anak di sini tuh masih sangat kurang begitu ya. Itu sajalah kira-kira Bu masalah saya besok. Berarti sering ya kejadian seperti itu ya. Sering Bu, cuman itulah anak-anak Bu ya harus ada apa namanya Bu, bimbingan dari kita ya gitu. Nah, kalau misalnya apa yang Ibu Ma khawatirkan terjadi pada saat proses observasi, strategi atau langkah apa yang akan Ibu Ma lakukan supaya dapat teratasi masalah yang terjadi tersebut? Pertama saya akan memang setiap harinya saya sudah mempelajari karakteristik mereka itu bagaimana. Untuk besok saya juga akan harus mendalami dulu materi ini tuh cocoknya untuk anak-anak itu model pembelajaran apa sih yang dicoba mereka supaya mereka itu merasa nyaman. Kemudian saya akan memilih alat peraganya, medianya yang sesuai dengan mereka yang kira-kira menarik bagi mereka. Terus juga saya akan membimbing mereka supaya mereka itu tidak pasif, terus memotivasi mereka bahwa pembelajaran hari ini itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi tentang ekonomi Bu ya. Tentu saja itu sangat penting nanti ketika mereka dewasa. Mungkin saat ini mereka itu belum tahu apa sih pentingnya belajar ini, kayaknya nggak usah aja main-main aja. Tapi biasa saya akan membimbing mereka supaya mereka itu ngerti bahwa pembelajaran hari ini itu super duper penting buat mereka itu Bu. Itulah kira-kira. Iya, mantap sekali strategi yang rencana Ibu Ma laksanakan besok ya Bu ya. Semoga berlancar Bu. Iya, semoga besok pada saat observasi Bu Martila ini dapat melaksanakan dan menerapkan yang semua yang Ibu Ma rencanakan ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.
Semoga besok kita dapat bertemu kembali pada kegiatan observasi. Amin. Demikian kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Marjulaini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, hari ini ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ini seorang tidak hadir. Dan orang tuanya memberitahukan bahwa sekolah sedang sakit. Nanti kalau kita sehat, sekolah. Nah, kalau ada yang dekat sama dia, tolong ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Yang tugasnya memimpin doa, silakan maju ke depan. Ya, Alfi. Bukan Alfi. Suaranya yang besar. Semua.
bangsa Indonesia. Jadi kita harus selalu bangga dengan bangsa kita. Kita nggak boleh malu. Negara Indonesia itu negara yang tertinggal, tidak. Negara Indonesia itu adalah negara yang maju, walaupun masih dalam proses. Kita sebagai anak-anak muda Indonesia harus semangat, ya, semuanya semangat untuk memajukan bangsa kita. Semangat, ya, semuanya semangat. Baiklah, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tema berapa, Nek? Tema berapa? Tema 8. Tema berapa? Ayo. Kemarin sudah 3. Tema 3. Kita hari ini akan belajar tentang lingkungan sahabatku. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran yang keempat. Fokus pembelajaran kita hari ini tentang bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi, siswa mampu menemukan arti penting memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menemukan informasi penting dari teks dengan benar. Nanti setelah kita belajar, kita harus bisa mewujudkan ketiga tujuan pembelajaran kita yang telah kita buat hari ini. Setuju? Setuju. Yang semangat, setuju? Setuju. Bagus. Sekarang simak dulu video pembelajarannya. Tentu saja kita hari ini belajar tentang kegiatan ekonomi. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang kegiatan ekonomi. Apa nih? Apa itu kegiatan ekonomi? Apa nih kegiatan ekonomi? Iya, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagus, Asia. Sekarang simak video pembelajarannya dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya perhatikan dengan baik. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8 ya adik-adik, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran yang keempat adik-adik. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap adik-adik? Dengan segala keragaman yang ada, kita tentunya harus bersikap lebih baik, lebih bijaksana dengan keragaman sosial maupun keragaman usaha ekonomi yang ada adik-adik. Jadi, walaupun ada perbedaan, ya kita harus mengutamakan kerukunan di dalamnya.
sekitar tempat tinggal kalian. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Misalnya nih adik-adik, di tempat tinggal kalian ada orang yang membuka toko, lalu tetangganya juga membuka toko, berarti kan mereka melakukan usaha ekonomi. Nah, mereka akan bersama-sama bersaing. Lalu bersaingnya ini bagaimana? Apakah mereka itu bersaing dengan cara marahan satu dengan yang lain, atau mereka bersaing secara sehat adik-adik? Nah, di sini adik-adik, kalau di tempat tinggal Citra itu walaupun mereka melakukan usaha yang sama, ya, tetapi mereka itu bersaingnya dengan cara yang baik. Mereka saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, bahkan saling mendukung adik-adik. Apakah terjalin sifat saling menghargai satu sama lain? Ya, walaupun mereka bersaing adik-adik ya, bersaing untuk mendapatkan pembeli yang banyak ya, tapi mereka menjaga sikap saling menghargai dan tetap rukun ya dengan tetangganya, dengan orang yang memiliki usaha yang sama. Adik-adik, apakah di antara mereka itu saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Nah, kalau di tempat Citra ya tidak ada persaingan yang ketat hingga terjadi permusuhan. Nah, di sini ada persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat itu apa ya? Tidak menjelek-jelekan usaha orang lain ya. Bersaingnya secara baik, secara sehat dengan memberikan pelayanan kepada pembelinya misalnya. Nah, di situ ada persaingan secara sehat. Jadi tidak menimbulkan permusuhan. Adik-adik, coba sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya itu harus bagaimana? Nah, sikap pelaku usaha itu harus saling menghormati dan menghargai. Mereka memiliki keunggulan masing-masing dan tidak menjadikan persaingan itu sebagai permusuhan. Nah, ini sikap yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha terhadap pesaingnya. Adik-adik, di sini ada bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang akan melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji adik-adik. Nah, selanjutnya barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memiliki keuntungan, adik-adik ya. Nah, contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa ini diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau melalui distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk yang namanya arus diagram ekonomi. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia itu berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia ini dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Adik-adik, coba amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Nah, untuk menghasilkan pakaian itu dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian akan membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang itu berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Nah, itulah proses panjang dari produksi pakaian yang melibatkan banyak orang, adik-adik. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penambang kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Nah, setiap pelaku dalam proses produksi pakaian ini mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda yang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, adik-adik, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Adik-adik, bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, adik-adik, di sini cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam bidang perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif dari orang tersebut. Itu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Informasi-informasi penting apa saja yang dapat kita peroleh dari teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, di sini Kak Citra mempunyai peta pikiran tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, setiap orang itu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu melibatkan orang lain. Yang kedua, informasi pentingnya adalah pada kegiatan produksi, tenaga kerja itu dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Lalu informasi penting berikutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Dan informasi penting berikutnya, konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan dan membentuk arus diagram ekonomi. Itu tadi informasi penting dari bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Produksi pakaian itu melibatkan peran banyak pihak, dari petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Nah, setiap pihak itu memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Nah, kalian mungkin bisa mengidentifikasi peran dan keuntungan yang diperoleh dari petani kapas, pemintal benang, dan lain sebagainya. Nah, di sini Kak Citra sudah berikan contohnya, misalnya petani kapas. Perannya apa? Menghasilkan buah kapas atau menghasilkan kapas. Keuntungannya apa? Dia akan memperoleh uang dari penjualan kapasnya. Lalu jenis usahanya pemintal benang. Perannya apa? Mengubah serat kapas menjadi benang.
Keuntungannya apa? Akan memperoleh jasa dari pekerjaannya. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil ini akan mengubah benang menjadi kain. Keuntungannya ini apa? Ya akan memperoleh keuntungan dari penjualan kainnya. Yang keempat adalah pegawai pabrik tekstil. Nah, pegawai pabrik tekstil ini perannya adalah melakukan proses produksi kain. Keuntungannya apa? Memperoleh jasa dari pemilik pabrik tekstil. Lalu ada penjahit. Nah, penjahit ini perannya mengubah kain menjadi pakaian ya. Nah, keuntungannya apa ya? Akan memperoleh jasa dari pemesanan baju. Itu tadi ya peran dari masing-masing jenis usaha dan keuntungan yang diperoleh. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, kita sudah melihat video pembelajaran kita. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu. Yang hitungan 1 ini kita membagi kelompok cuma untuk 3 kelompok saja. Itu yang hitungan 1 artinya kelompok 1. Hitungan yang kedua artinya kelompok 2. Yang ketiga artinya kelompok 3. Nah, mulai dari Kalisa. Ayo Kalisa, hitung dulu 1. Hitung 1. Warna yang besar 5 sampai 3. Kita ulang ya. Hitung dari 1, 2, 3, 4. Ulang dari 1. Cuma sampai 1. Kita kan 3 kelompok. Jadi hitungannya sampai 1 saja. Ayo mulai dari Kalisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Nah, 1 lagi. Yang kelompok 1 bersama kelompok 1, yang kedua di sebelah sini kelompok 2, yang ketiga hitungan yang ketiga kelompok 3. Ayo cepat semua. Atur bangku. Hah? Oh, nanti ya.
ambil kan Sidro membaca untuk Sidro bukan informasi penting juga boleh hanya Sidro bikin dulu teman-teman bikin tengok nanti yang ada di lingkungan tengok dari cara video padanya makin belum produksi buat buka kak jangan sama kelompok buka boleh tu boleh lagi mungkin baku dia itu ingat tinggal bukan informasi penting ni bukan informasi penting yang ada mulai kan olehnya ini dalam kegiatan ekonomi yang mana di tempat anyonya karena ini daerah Mbak Video kali juga daerah Kak Citra nah pabrik kapal juga kan nah penjahit nyebat anyo kita inflasi produksi nah daerah anyo paling luar bukan Kak dengan nah produksi untuk bukan itu kadang produksi untuk nah, maka juga kuku bilang boleh bilang kan? Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Mar? Baik Bu. Bagaimana perasaan Bu Mar setelah tadi kita melakukan observasi? Pertama tadi agak gugup Bu ya, tapi setelah melakukan observasi ternyata agak lebih baik lah gitu. Oh begitu Bu ya. Iya sama Bu. Tadi saya juga merasa agak gugup Bu. Saya berpikir apakah proses observasinya akan berjalan dengan lancar. Ya, tetapi alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar Bu ya. Menurut Bu Mar, tadi pada saat observasi apa yang menurut Bu Mar merasa mungkin ada yang merasa kurang gitu pada saat menjalankan proses pembelajarannya, bisa dijelaskan Bu Mar? Ya Bu, begini Bu, karena kan tadi memang udah kita usahakan dengan semaksimal mungkin supaya sangat bagus Bu ya. Iya. Tapi yang namanya kegiatan juga ada kekurangannya. Dan menurut saya tadi waktu kita menjalankan pembelajaran karena anak-anak itu tidak sering mendapatkan proses ada kelompok, kemudian ada presentasi, jadi anak-anak lebih agak jangga mungkin Bu ya. Iya. Jadi untuk kedepannya mungkin harus diperbaiki lagi begitu ya, itu yang menjadi kendala anak-anak juga
kurang aktif, tapi daripada sebelumnya mereka memang hari ini sangat aktif, tapi menurut saya belum maksimal gitu Bu. Oh begitu Bu ya. Nah kalau menurut Ibu mungkin siswanya agak kurang aktif dalam proses belajar kelompok. Nah apa langkah Bu Mar selanjutnya supaya dapat mengatasi permasalahan tersebut? Supaya siswanya bisa aktif, mungkin ada rencana selanjutnya setelah melihat proses pembelajaran hari ini. Bisa dijelaskan Bu Mar? Iya Bu, memang Bu kan kalau tentang bekerja kelompok ini memang anak-anak itu harus sangat aktif semuanya supaya rencana kita itu berjalan lancar. Jadi untuk saya memang sangat suka kalau pembelajarannya kita lakukan secara kelompok. Mungkin nanti saya harus mengkondisikan anak-anak itu lebih baik lagi ya. Kalau mungkin kerja kelompok itu tidak cocok bagi mereka, mungkin nanti saya akan mencari alternatif lain supaya anak-anak itu lebih pembelajaran lebih bagus lagi, atau media pembelajaran saya yang tadinya cuma saya tampilkan video pembelajaran, nanti saya akan buat lagi yang lebih bagus supaya anak itu merasa itu lebih dekat dengan mereka. Iya, luar biasa ya semangat Bu Mar, luar biasa rencana Bu Mar untuk merubah muridnya supaya lebih aktif dalam pembelajaran dan dalam proses kerja kelompoknya Bu ya. Menurut saya tadi Ibu sudah luar biasa dalam mengajar ya. Tapi boleh saya sampaikan sedikit menurut yang saya tadi. Sangat boleh Bu, itu juga bisa menjadi masukan ke depannya, ke besok-besoknya, materi selanjutnya, bagus sekali. Ya baik Bu Mar. Saya cuma ingin menambahkan sedikit ya. Alangkah lebih baiknya pada saat mau memulai pembelajaran, Ibu Mar menyampaikan terlebih dahulu atau mengajak siswanya untuk membuat kesepakatan kelas. Oh iya Bu ya, Iya. itu mungkin lebih baik lagi. Iya. Oh oke Bu. Mungkin Bu kan akan sepakat Bu. Iya, kapan rencana Ibu Mar akan merubah prosesnya supaya lebih bagus lagi? Tapi menurut saya tadi sudah sangat bagus yang Ibu Mar laksanakan. Begini Bu, mungkin nanti kalau pertemuan selanjutnya saya akan mengganti kerja kelompok sih ada, cuman kalau saya lihat kurang efektif mungkin. Tapi saya juga ingin mencoba supaya pembelajaran kelompok ini efektif, karena kan seperti kita ini bukan kita kalau ada diskusi kayaknya mudah kita pahami.